disapa Pak Adil oleh Bu Heni Perwani. Heni. Bu Heni Perwani, sapa Baik Pak Bu Adil ya, ya. terima kasih Bu ya. Ya, baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita masuk ke acara yang paling dinanti-nanti oleh kita semua, yaitu diskusi dan tanya jawab dengan Bapak Hadril Busudin. Namun sebelumnya saya bacakan sebuah pantun untuk Pak Hadril. Burung lamar si burung kecil terbang tinggi di atas awan. Kami undang kehadiran Pak Hadril untuk mengulik ayat Al-Quran. Assalamualaikum Pak Hadril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Ya, silakan Pak Hadril. Baik, Assalamualaikum Pak Adil. Assalamualaikum Pak Hadril. Assalamualaikum Pak Adil. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Izin sebentar Pak Adil ya. Baik Bapak Ibu Ya, semuanya, Waalaikumsalam. diskusi dengan Pak Adil ini adalah mensosialisasikan materi-materi kita, mungkin tidak ada dalam buku, atau mengingatkan Bapak Ibu semuanya untuk materi-materi yang sudah ada. Jadi untuk pengembangan, bukan untuk bahan, bukan Bu media yang ditanya Pak Adil ya, tapi pengembangan. Itu yang kedua, banyak teman-teman yang minta, Pak Ustadz, tolong Pak Adil didulukan. Jadi kita utamakan di sini Pak Adil ya. Penanyanya panjang, kami mohon maaf nanti kalau ada teman-teman yang nggak sempat menyampaikan dosia pantun, tapi nggak sempat ya nggak apa-apa Pak Adil ya. Nah, izin ya. Oke Pak Adil, silakan Pak Adil, apa yang mau ditanya? Ya, selamat Bu media. Mantap. Ayatnya panjang. Iya. Nah, 45 penggalan Pak Adil. Banyak. Iya. Jadi kalau saya hitung tadi Pak Adil, saya hitung-hitung ya. Iya. Jadi sebenarnya saya ngambil alih tugas Pak Budi sebenarnya nih ya. Jadi setara dengan 3,6 tahun kita beribadah, baik berbuat baik, setiap harinya 5 kita asumsikan. Jadi Pak Adil berbuat baik 5 kali dalam satu hari, rutin, setara dengan 3,6 tahun berbuat baik itu dengan kita mengudaikan ayat ini. Ayat surat At-Taubah ayat 69 ini setara Pak Adil. Jadi kan kalau kita menemukan malam Lailatul Qadar itu kan Pak Adil setara dengan 1000 tahun ya Pak Adil. Mungkin kita entah bisa mencapai malam Lailatul Qadar atau enggak, tetapi paling tidak di surat Quran ini sisi kita yang lain yang kita bisa harapkan Pak Adil. Itu aja tambahan dari saya. Silakan Pak Adil. Iya. Ini dimulai dari ini K kan, huruf jer. Kalau terjemahannya kan seperti gitu kan. Kalau gitu apa huruf jer yang lain? Kan ada kira-kira 10 nggak salah tuh. Bi artinya dengan, li artinya bagi, terus ila artinya kepada, fi artinya di, ma'a artinya serta, an artinya daripada, ala artinya atas. Iya. Banyak. Terus ada lagi satu lagi rubah. Iya, Pak. Saya tanya dikit Pak Adil. Jadi kan arti lain dari K. Huruf jer itu kan ya. Pak Adil, ya, saya tanya Pak Adil. Bu media itu K ini juga bisa arti lain dari lain. K. Arti lain dari K apa itu Pak? Arti lain dari K kalau sebagai kata ganti dia apa tuh? K itu kan seperti kalau dia kata arti lainnya, arti lain. Kalau dia sebagai kalau kata dia ganti. di kata ganti, kalau dia kata ganti untuk engkau. Engkau. Jadi kalau sini buat kata ganti nggak cocok dia kan? Kalau dipakai kata ganti engkau nggak cocok, dia bertabrakan dengan kum. Nggak cocok dia. Oke, silakan Pak Adil. Iya. Kalau sebagai kata ganti sebenarnya nggak cocok. Kalau kata gantinya jamak kum. Kalau kata ganti jamak nggak cocok juga Pak Dril. Jamak umpamanya kumul lazina. Makasih. Ya, amin. Sama-sama Umi. Maaf ya tadi Umi. Akan balik. Ya. Lanjut. Tes.
sudah menyinggung huruf eh, alladzina, kata pengumum mengenai qabli, aslinya ditulis Qabla. qabla ya. Ya. Iya. Oh iya. Qabla. Di Qabli itu Pak Jadi dia kayaknya hanya qabla min di ini asli min di depannya Pak berubah dia. menjadi qabli ya. Ya. Ada min. Jadi min termasuk huruf jar juga ya. Huruf jar. Jadi menjadi qabli itu kan huruf jar, order min gitu kan. Mengapa polanya ini kan KBKK kan? Iya, KBKK khusus. Ya. Berarti kan ini punya akar kata. Ya. Akar katanya kabila. Mengapa kok pola kata bendanya kok kita bikin fa'lun? Karena dia khususnya itu Pak Dril, jadi dia pola kata bendanya fa'la Tidak bertanwin. tanwin. Tidak bertanwin ya? Ya, tidak iya. bertanwin. Oh, alasannya karena tidak bertanwin, polanya Ini dia kita bikin khusus. fa'la. Ya. Bukan fa'lun. Kan, Kan lain lagi nanti. Kalau KBKK umumnya kan fa'lun gitu kan? Ya. Fa'lun. Fa'lun, fi'lun, fu'lun kan gitu. Itu yang tidak khusus ya Bu Medianya, ini karena khusus ya Bu Media. Ini karena khusus. Jadi Oh, tidak karena bertanwin. khusus gitu ya. Ya. Artinya sebelum atau bisa juga terjemahkan dahulu gitu kan? Ya. Dahulu. Dulu nggak, dia min qablu Pak dia. Harus dahulu. Ini sebelum. Kan ada kata ganti kumnya. Oh, mengkablu. Ya, Ya. min qablu. Min qablu itu dahulu ya. Min qablu dia. Dahulu. Dia kata kablu ini Padil hanya min Jadi, di depannya Padil. Saya lihat di ayat hanya min di depannya, ada yang lain. Min kabli. Kalau pakai kata ganti, min kabli. Kalau tidak ada kata ganti, Oh iya. kablu. Nah, makanya itu disebut khusus dia. Oh, pada banyak ayat. Ya, hanya min di depannya Iya, saya perhatikan. khusus. Oh, ya. Saya cek itu hanya min di depannya. Ada min ya. Ya. Iya. Iya. Ya, ini menambah penemaman kami Pak Ustaz. Jadi makin mantap nih. Makin hari makin terbenakkan. Ya. Kemudian kanu KKL itu kan. Ya. Ini kalau akar katanya kawana ya. Kawana menjadikan. Ya. Ya, ini berlaku kaidah. Kaidahnya kaidah mana nih? 1.2. Oh iya, kaidah 1.2 ya. Karena letak urusianya di tengah gitu kan? Nah, iya, ya Pak Drian. Iya. Ya, ini pola fa'ala. Ya udah sering kita bahas ya. Boleh saya tanya dikit Padil ke Bu Media Suti Padil? Ya. Izin saya bertanya ke Bu Media. Bu Media, andai saja tidak ada kaidah syiah di sini, tidak ada kaidah syiah. Ibu baca Quran ketemu kata kanu. Apa Ibu lakukan kalau misalnya kita tutup kaidah syiah nggak ada nih? Ya. Nah, Ibu ketemu kata kanu. Kemana Ibu mau pergi? Kanu kalau tidak ada kaidah syiah, Ibu tidak belajar kaidah syiah nih. Mau tahu nih kata kanu nih. Nggak ada kaidah syiah. Gimana kira-kira Bu Media Suti? Tahunya dia andai nggak ada kaidah syiah. andai nggak ada kaidah syiah urusianya. Kemana tuh begitu? Jadi Kemana Bu cari? Mencari di kamus. Di mana? Nggak bisa, Bu. Iya, dicari di kamus. Di mana? Karena cuman kan yang di tengahnya itu apa kan kita harus Ya, nyari makanya dia. tadi
andai saja tidak ada kaidah Syiah, Ibu cari kemana? Jadi maksudnya begini, Tidak umpamanya dia dicari dalam kamus kawana, kira-kira ada enggak? Umpamanya Karena kawana dalam ini kan kamus Itu nggak kan ada, pakai kaidah ini Syiah, Pak sekarang Del. Pakai kaidah Syiah itu cari kawana. kan di Sekarang sini. kaidah Syiahnya nggak ada. ya. Oh, gini. Oh, sekarang kaidah Syiahnya nggak ada. Bagaimana Kita nggak tahu cari? lah kaidah Syiah. Kita nggak belajar kaidah Syiah Oh. teklek itu tersimpan. Kamu katakan Kami ngapain makan ini? ke kampus Kanu. Ya, mau cari kemana? jam 9-an. Sesat di jalan dia. Enggak, dia nggak bisa Jalan kaki. Pak. Makanya kaidah Syiah itu ya. Buntu tersesat. nyari. Nggak ketemu. Apalah ini? Ya apa yang kalian cari di Oke. kamus? Nah, pertanyaan selanjutnya, Bu. Mau ke Pak Dir saya ini. Di sini sifat huruf Syiahnya apa ini, Bu? Di sini sifat urusianya berubah Berubah dari waw menjadi alif. kalau gitu yang Ibu ketahui sifat huruf Syiahnya apa aja itu? Sifat huruf Syiah. Sifat urusia itu menghilang, melebur, berubah. Oh. Bisa Ibu berikan contoh yang menghilang, kaidah berapa di 1 sampai 9 itu yang menghilang? Yang menghilang itu kaidah 1 huruf sia poin 1 dalam KKS AD setelah dibuang ciri KKS AD-nya tinggal 2 huruf dengan pola hidup keduanya, maka tambahkan huruf waw di awal, di depan. Berarti huruf wawnya hilang ya? Ya, nanti huruf wawnya hilang. Ini yang berubah. Nah, waw jadi alif. Itu yang Sekarang hilang. yang melebur yang mana tuh, Bu? Yang melebur, contoh melebur. Kalau yang melebur itu di ini apa? Langsung dilihat di polanya. Contoh katanya, Iya. contoh katanya apa? Contohnya umpamanya wakoya. Ah. Wakoya itu kalau di pelaku ifta'ala menjadi kan harusnya kan iutako menjadi ittako. Wow. Jadi dia melebur. Wawnya melebur ke ta. Ya, wawnya melebur ke ta. Nah, silakan Pak Dir, saya cukup Pak Dir nanya lagi. Silakan. Jadi ini pertanyaan Pak Ustadz ini makin tajam aja nih. Ya, iya benar Pak Adrian. Iya. Mungkin dia sudah senior. Belum Pak Adrian. Iya. Lanjut. Ini begini. Saya kurang setuju asyadda ini KBSL karena kalau saya lihat ini kan patah-patah nih. Patah-patah. Jadi alif di depan ini saya anggap ini pola nih, jadi pola af'ala. Cocok nggak? Nggak cocok Pak Adriel, nggak sesuai dengan konteks saya. Nah, terus kalau dimasukkan jadi KKL dengan pola af'ala, di kamus juga nggak ada pola af'ala. Yang ketiga, pelakunya gua, mana gua di sini gitu ya. Iya, kalau gua nggak ada pelaku di sini ya, apa ya? Ya, mana yang guanya ini? Kalau kita pakai asyada KKL, kekuatan, nggak mungkin. Kekuatan ini fatah, enggak apa. Ada lagi aksara, kata bendanya, enggak juga. Amwalan, enggak juga. Jadi enggak ketemu pelaku huanya siapa. Kalau dipaksakan KKL ya Bu Media ya. KKL ya, kalau dipaksakan KKL. Baru ke konteks nggak cocok. Jadi 3 alasan Bu Media ya. 1, tidak ada di kamus pola hafala. Yang kedua, nggak cocok dengan konteks. Yang ketiga, nggak ketemu secara gramatikal siapa pelakunya. Tidak batal secara gramatikal. Iya, mantap Bu. Oh ya, jadi secara secara analisa, ini kan itu analisa lagi nih. Ya betul. Tidak cocok untuk KKL. Ya. Tapi sesuai dengan saya ucapkan tadi, kalau dilihat saya pintas kilas, ini kan patah-patah. Iya. Jadi ada alif di depannya dengan akar kata syadda. Iya. Kan gitu. Iya betul. Ini kan akar katanya kan syadda juga nih kan? Ya betul. Ya, syadda. Syadada kan? Ya, syadda. Kan banyak juga tuh berkembar. Pola af'ala yang alif kan umumnya alif. Ya tambahnya aja kata yang berkembar Pak ya.
Tinggal tambah alif Makanya di ini depan sama dengan Rusia itu. ya. Ya, jadi eh, itu apa? Ini kita sepakati adalah KBSL. KBSL. Sekarang menentukan pola lagi, ya, KBSL. Nah, Mengapa kok kita tulis af'alu pola kata bendanya? dia itu kan aslinya asyadu. Nah, Asdadu. asdadu. Nah, Nah, keterangan itu objek karena jadi dia asdada. kedudukannya sebagai Keterangan objek keterangan, jadi dia asdada. fathah. Jadi asdada menjadi asyadda. Oh, Jadi pertukaran harkat yaitu ya. Ya, pertukaran harokat Mim sukun dengan dal fathah jadi dan asyadda. fathah menjadi Nah, danya bergabung dengan dal sukun dengan dal fathah menjadi asyadda. Ini prosesnya ini penting Pak Del. Baru kita bisa menemukan oh ini polanya ini. Kalau kita nggak tahu ya, prosesnya kita nggak bisa jadi nyetak pola. kalau ini ya sekarang kita mulai memahami bahwa ini aslinya asdada. Ya. Ya, asdada. asdada. Jadi makanya ini kok Baru nampak muncul pola di situ Pak pola Del. kata bendanya tadi. Af'alu. Nampak pola ya. Ya, Ya. Pola. polanya afalu. Tapi mengenai harkat, jadi bagi kami Pak Ustadz, harkat domah di belakang ini kok kok muncul Untuk domah tunggal, kan? untuk Itu yang tunggal ini kita domakan Pak Del. Ya, untuk tunggal kita domakan semuanya. Untuk tunggal ya Pak Del kita domakan. Af'alu. Semua pola tunggal kita domakan. Oh gitu. Ya, Prinsipnya apa? sesuai dengan kata. Pakai subjek Pak Del. Jadi sama dengan Allahu Akbaru. Nah, ingat aja Akbaru itu ya. Polanya af'alu. Kalau jamak nanti baru kita sesuaikan Akbaru. dengan kalau jamak baru Sama sesuaikan dengan yang ya. Silakan Pak Del. ya. Jadi kan sesuai dengan yang di bawahnya mengenai aksara gitu kan, aksara yang baik. ya, Coba sama. kita teruskan ke di Sama, bawahnya. sama. Selanjutnya. Oke. Ya. Lanjut halaman berikutnya. Coba Bu geser. Hermawati, geser berikutnya Bu Hermawati. Tanya. Ini. Sama dengan Afandu juga Kak Pak Del. Ya, Ya. sama dengan afalu. Dengan aksara. Ini kan Nampak? kalau kita lihat sepintas jelas, aksara KKL ini juga. kan fathah-fathah, juga alif di depannya, sepertinya pola afala, kan gitu. Tapi ini dibikin jadi KBSL. Ya, Sama, sama kedudukan dengan asyadda tadi Pak Adriel, jadi dia sebagai keterangan. Iya. Ya. Pak Adriel, sedikit. Ini memang Pak Adriel. Ya, silakan Pak Puji. Jadi ya kalau Pak Botin. ya kenapa tadi asyadda memang huruf kembar ini itu karakteristiknya hampir sama dengan huruf sya, Pak. Iya. Di mana dia aslinya kan asdada tadi. Asdada. Dia kalau karakter sya itu kan huruf yang huruf sya itu huruf kembar ini cenderung memberikan bertukar harakat dengan huruf sebelumnya. Nah, sehingga terbentuk dia asyadda. Asyadda fathahnya diberikan pada sin, kemudian dia bertukar harakat sehingga dia menjadi bentuk tasdid ya, tasdid. Tapi kalau aksara dia bukan huruf kembar, dia tetap seperti pola. Jadi acuan kita adalah bahasanya kombinasi kanu itu, ya kanu itu situ subjeknya mereka. Nanti ada penjelasan itu udah ada polanya itu, yaitu patah itu ya. Seperti yang dibilang Buya tadi, karena dia keterangan penjelasan dari subjek, sehingga mau tidak mau dia berakat fathah. Sehingga kita tidak, kalau dia keterangan tidak mungkin dia sebagai kata kerja ya, tapi atau penjelasan menjelaskan kepada subjek, maka dia cenderung kepada isim ya, kata benda ya.
Dengan Nggak ada pola isim itu. babuji, kata benda babuji. Kata benda. Kata benda. Jadi Kata benda. afalu. Nah, kita kan kenal pola KBSL itu afalu. Nah, itu. Af'alu ya. Afalu. Itu Ah, iya. tambahan sedikit Pak Ya. Abdul. Iya, iya. Alhamdulillah. Syukur Pak Fauzi. Ya, menambah pemahaman kami. Alhamdulillah. Karena ini terus terang aja ya. Kalau dilihat sepintas, ini pasti kita berpikir KL. Ini Iya. kan bagaimana pemikiran kita bahwa ini tidak KL. Ini yang penting bagi kami ini. Ya. Kalau dia KKL kan jelas secara konteks Ya, tabrakan. dan ini ya, ya, ya. Jadi secara cepat kita menangkap ini adalah KBSL, dan ini banyak kita temukan dalam ayat. Ya. Dan Ya. ya, oke. Kita lanjut. Apa persamaan dan perbedaan antara amwalan dengan auladan? Kalau persamaannya sama-sama bentuknya kata benda, kata kerja jamak. Nah, terus polanya, akar katanya berbeda. Yang sama itu pola kata kerjanya sama-sama fa'ala, berbedanya di akar kata. Kalau amwalan, akar katanya mawala menjadi mala. Kalau auladan, akar katanya walada. Pola kata persamaannya. tunggalnya, ya kalau persamaannya pola kata benda jamaknya sama Itu yang dikejar Pak Adil tadi itu. afalan. Ya, itu dia. Ya, ya. Jadi sama-sama jamak ya, sama-sama. Jadi jamaknya sama-sama jelas nih. Ada alif di depan dan kemudian ada alif juga. Pola jamak favorit Pak Adil itu Bu media. Kalau Pak Adil udah kita bayar kayak gini nih pasti jamak, ini kita nggak bisa enggak. Iya. Ya. Ya. Ini sudah jelas. Mawala ini sudah sering kita bahas. Ini harta benda gitu. Harta anak-anak. Awalada ini anak gitu kan. Jadi anak-anak ya. Auladan. Ya. Kita lanjut. Lanjut. Ya. Istamta'u. Ya. Ya. Saya tertarik sekali ini dengan istamta'u. Ini istamta'u kan? Ya, istamta'u. Ya. Iya. Ya. Akar katanya mata'a. Bu Maria, melihat dalam kamus, apakah pola ini saja artinya bersenang-senang? Ini kan ini tidak pola, ini kan pola istif'ala kan? Ya, istif'ala. Coba lihat kamus. Buka kamus, Bu. Apakah ada pola lain enggak? Ada. Artinya juga bersenang-senang, tafa'ala. Af'ala juga. Af'ala juga. Af'ala juga. Sekarang pertanyaan saya begini dulu. Pertanyaan saya begini dulu. Pola fa'ala itu terjemahannya apa? Dalam membawa kamus. Pergi. Ya, pergi. Kemudian di bawahnya ada beberapa pola tuh yang artinya bersenang-senang. Tidak hanya istif'ala ini saja. Ada nggak dicermati? Ada af'ala. Fa'ala. Itu artinya juga bersenang-senang. Di bawahnya? Di bawahnya yaitu tafa'ala, tamatta'a. Yang samping istaf'ala. Ya.
Tafa'ala. Fa'ala. Yang di atasnya Kemudian di sebelah kirinya, di sebelah kirinya itu yang istaf'ala. Jadi Pak Del, ya, istamta'a. ya, Istamta'a, pola istaf'ala. Iya. Jadi kan tiga pola tuh yang artinya bersenang-senang di situ. Ya. Kita lihat. Ya. Jadi Pak Del, kalau kita lihat artinya Pak Del, kan kaidahnya kalau ada Ya. tambahan huruf, maka kualitas bersenang-senangnya itu lebih dari yang kurang huruf. Nah, amta'a kan bersenang-senang. Kalau Ya. tamatta'a, istamta'a, bersenang-senang selamanya gitu ya. Lebih bersenang-senang lagi ya, Bu, Lama, ya. bersenang-senang Lebih selamanya. Selamanya. Nampak itu Pak Del, dari tambahan selamanya Pak Del. Tamatta'a, istamta'a, coba lihat tuh, bersenang-senang Iya, selamanya. senang-senang selamanya. Tadi amta'a bersenang-senang aja, nggak selamanya dengan harta aja. Tapi kalau istamta'a itu mungkin bersenang-senang dengan banyak, dengan harta, dengan anak, dengan pangkat, dengan segala macamnya Pak Del. Jadi kualitas tamatta'a dan istamta'a itu lebih besar daripada amta'anya. Iya. Itu pengertian secara umum Pak Del ya. Iya. Saya mendengar dari beberapa orang kiai. Itu Bu ya. Ya, Ada tambahannya itu. Karena tambahan huruf itu menyebutkan tambahan identitas gitu. bisa juga tambah kualitas, tambah identitas gitu Pak. Ya. Itu lama tuh umumnya dengan ceramah dengan tiga huruf itu. Iya. Setiap tambahan huruf tuh menambah kualitas ya Pak Saad ya. Ya. Itu maksudnya. Aceh. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Pak Iya. Saad. Iya. Berarti menambah kualitas ya. Kalau begitu begini. Kita bikin KBPA dengan pola istaf'ala ini. Apa rumusnya dulu? Rumusnya dulu. Rumusnya dulu Bu. KBPA dengan pola Rumus KBPA. Mustaf'ilun. Ya. Jadi Mustaf'ilun jadi Jadi kalau gitu mumta'un. enggak, yang istamta'a ini Bu, dari istaf'ala ini. Istamta'a. Jadi KBPA-nya? KBPA-nya kan mustaf'ilun, berarti mustamti'un. Ya, mustamti'un. Mustaf'ilun. Ya. Kita tinggalkan ini, kita lanjut. Ya, kan di khalaqihim. Ini akar katanya khalaqin. Akar katanya apa? Khalaqo. Jadi ini yang jadi bagi saya nih, yang ya saya buka kamu juga. Kalau khalaqa itu artinya apa? Kalau akar katanya itu, kalau dalam kamus? Kalau di kamus itu khalaqa itu artinya menjadikan, menciptakan, buat. Menjadikan. Itu artinya menjadikan, kan ada 3 tuh. Buat menciptakan. Ya. Itu bendanya bagian jadinya ya. Ya. Ciptaan. Tapi dengan pola fa'alun, ini kan ini ya, istimewa juga bisa lihat nih. Fa'alun. Terjemahannya dalam kamus Munawwir bagian. Iya. Qala fa'alun. Ya. Bagian. Ya. Jadi sebenarnya kalau artinya kalau bukan pola fa'alun, tapi pola fa'alun kan penciptaan gitu kan, ciptaan. Ya, ciptaan, falkun. Fa'lun. Ya, ciptaan ya. Ya, fa'lun. Ya. Jadi dengan berubah pola kata benda, jadi dia nampaknya berubah arti. Iya. Ya, berubah arti ya, berubah pola, berubah arti. Jadi di sini memang yang cocok memang bagian. Iya, dia di yang ada pada Munawwir ya. Pada Muhammad Yunus enggak ketemu. Iya. Ya, kita lanjut. Bu Erma. Lanjut Bu Erma.
Ya, lanjut Bu Rema. Oke, ini. Kama istamta'a lazina min qablikum. Sama tadi. Iya. Ya, geser Bu Rema. Lanjut. Oh ya, sama kalau banyak kita kalau ya. Nah, khutum itu. Khutum Pak Del. Iya. Betul. Ya, khutum. Khutum itu ini menarik juga nih kalau dilihat sekilas. Bagaimana cara mencari akar katanya? Cara mencari akar katanya dibuang dulu ciri KKL-nya tum, tinggal 2 huruf Iya. dengan pula harokat sukun, domah sukun. Nah, terus di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 3. Lagi-lagi huruf sia ya. Ya, setelah dibuang ciri KKL-nya tinggal 2 huruf dengan pola full, maka tambahkan waw di tengah dan huruf tersebut berubah menjadi alif. Jadi kalau nggak ada kaidah sia gimana tuh, Bu? Jadi di sini kalau nggak ada kaidah sia nggak bisa Pak mencarinya. Iya. Nggak ketemu di kamusnya. Kode mana mencari ini? Di kamusnya. Iya. Ya, Jadi alhamdulillah ada kaidah sia ya. Ini pola ya. Pola full. Jadi tambahkan huruf waw di tengahnya ya. Iya, tambahkan waw di tengahnya. Kalau gitu gini kita coba latihan. Ya. Khodoh. Kita rubah pelakunya dari huwa sampai hunna. Ya, KKL ya. Huwa, khodoh, huma, khodoh, khodu, dia, khodat, huma, khodota, hunna, khodotna. Hunna apa? Hunna apa? Hunna khawatna. Khudna. Khawatna menjadi kaidah 3. Khudna. Ya, khudna. Ya, khudna. Jadi Bu Badia Suci, kaidah 2-nya itu huwa sampai huma perempuan, kaidah 2. Nah, mulai dari pelaku hunna sampai pelaku nahnu itu kaidah 3. Tadi biasanya sampai hunna kan? Jadi wawunya di hunna itu. Iya. Nyebrang kaidah dia ya. Ya. Khawatna menjadi khudna. Khudna, aslinya khawatna jadi khudna. Itu namanya sia tadi. Jadi kalau sudah tahu hunna, sampai ke bawah udah tahu itu. Kan hunna jadi ya kan. Baru kita kan menganukan ke bawah. Kutum. Jadi ini ya kutum. Jadi baru masuk dia. Baru masuk kutum sebagai pelaku antum. Nah, cocok kan? Nah, ini untuk cross checknya betul nggak kaidah ini sehingga membantu kita untuk meyakin iya ini luar biasa nih menolong kita kaidah sia nih hanya ini kita lanjut Bu Ermawati ya. Sama tadi seperti tadi ya. Bi khalaqihim ini sama dengan tadi kallazi khadu. Kalau begitu khadu itu ini kan disebutkan KKL dengan pelaku hum ya. Gimana dengan khutum tadi katanya Pak Del? Iya. Jadi Pak Del, kalau kita tidak tahu kaidah sia antara kata khutum dengan kata khadu seolah berbeda ya. Seolah sepintas. Iya. Kita nggak tahu ya. Ini khadu apa ini, khutum apa ini, padahal di kata yang sama kan? Iya. Beda pelaku aja ya. Iya, kata sama ya. Kata yang sama hanya beda pelaku, bentuk sama. Beda pelaku ya. Pelakunya beda, kata sama, pola sama. Ya. Itulah. Itu manfaatnya kita belajar gramatikal Bapak Ibu ya.
Saat kita khutum dengan khadu udah tahu kita udah menjadi vocab dia. Tapi kalau kita nggak tahu, dicari kata khadu dihafal, kata khutum dihafal. Ternyata yang dihafal hanya kata khada aja, khada. Iya. Ngomong ngarul ngidul. Nah, Iya. Assalamualaikum Bu Ya. Ya. Jadi Ini mau bertanya Bu ya. jadi Nah, Pak Dril, ini kan Al-Lazi ini kan tunggal. ya Sedangkan khadu ini jamak gitu. ya. Gimana tuh Pak Dril? ya. Apakah Bisa, ada hubungannya? Apakah ada hubungannya dengan khadu? Ada kan? Kena pengaruh K itu kali Pak ya, Pak Master ya. Kalazina khadu seperti orang yang Ya, mereka Orang, berbicara panjang lebar. Jadi kalau diketahui, jadi al-lazi ini tunggal ini Pak, dia biasanya kata khadu ini orang jelas. Mereka ini jelas dia biasanya. Jadi kalau disebut tunggal itu terdefinisi di pelakunya itu. Siapa khadu ini mungkin orang-orang munafik tadi zaman Rasulullah itu. Bisa gitu Pak. jadi yang ditampin yang saya Ya mesti kan al-lazina khadu kan. ya Aladina seharusnya kan Ya. gitu. Tapi Ya. ini kan Aladi Ya, tunggal. ya. Mm. Nah, Ya, kalau saya ya, melihat dari segi misalnya kata khadu ini itu secara tafsir jelas siapa yang dimaksud dengan kata khadu mereka ini. Jadi dia mewakili tunggal dia. Kalau contoh saya itu biasa pada orang sentol, kan banyak orang sentol yang dia tidak ber-KTP. Nah, itu bisa contoh kan, harus mengurus KTP. Jadi tetap dia penggantinya, walaupun banyak. Nah, karena jelas apa itu komunitasnya jelas kata khadu ini. Mungkin nanti ditafsir nampak siapa orang musyrik Mekah kah, Iya, orang iya. munafik kah dia. Iya. Ya. Jadi, Memang kalau secara gramatikal memang kurang anu nih. ya, tapi Ya, Ya, nampaknya gramatikal nggak kita nggak cocok bisa ya nyalain Pak berarti De, ya. pasti. Kita nggak bisa, oh ini Iya. salah, enggak. Kita yang Iya. menyesuaikan tadi. Iya. Oke, Oke, kita lanjut. Dan- Udah ya. ini dia lagi. Nah. Habitat, iya. Mm-mm. Ini mengenai habitat. Habitat itu kan udah ditulis pelakunya Hia. Ya. Jadi yang Hianya itu dari mana sampai ke mana? Yang Hianya itu. Iyanya itu a'malu, amalan-amalan mereka, a'maluhum. Ya, maluhum itu subjeknya ya. Itu aja. Amalan-amalan mereka. Tapi ya. Kalau umpamanya gini, boleh nggak? Ini kan amalu gitu kan amal ya secara anu kan amaluhum. Tapi langsung kita ini kan kefid dunia wal akhirah karena ini satu kesatuan. Keterangan Pak Saya De. lihat satu kesatuan. Ya, keterangan dia. Ini keterangan. Terjemahannya Oh, itu Pak ini- De. Terjemahannya ya. Oh iya itu Dia keterangan dari itu amal keterangan ini. ya. Ya, ya. Dunia, keterangan. Iya, iya. Ya. Ya, keterangan ya. Tapi Ya. boleh nggak kan begini kalau sehingga kita menerjemahkan Oh ya, Ah, terjemahannya gitu. harta-harta mereka di dunia dan Saya kira sia-sia sia-sia. bisa. Oh, Amal mereka, Amalan mereka. amal mereka di dunia dan di akhirat sia-sia. Ya, bisa. ya amalan mereka di dunia dan akhirat. Ya, ya. Ini satu kesatuan. Tapi memang saya Ya, gramatikal. kalau secara anu untuk menunjukkan itu sebagai Ya, keterangan ya. subjeknya memang ya Amaluhumnya yang penting amaluhnya ke depan ya. amalum. Ya, ya. Yang di belakangnya itu dunia wal akhirat kan sebagai Keterangan keterangan. ya. Ya. Iya. Tapi kalau untuk Pelakunya untuk amaluhu ini. menerjemahkan kita Amalu tarik aja kita- ke depan ke semua. Ya, Ya. betul. Amaluhum itu memang Iya, bukan ya. amaluhum. Amaluhum dulu. Hmm. Ana milik. Iya.
Tanda milik. Jadi ya. Jadi tapi ini hanya anu aja. Nanti mungkin Pak Ya, Pak amalumnya nanti, penting amalumnya ke depan. Kalau yang fil akidah itu bisa jadi tentatif itu Pak Del. Yang penting harta-harta amalumnya ke depan. mereka. Iya. Ya. Lanjut. Jika Tuna. Putus-putus. Oh, Pak Del suaranya putus-putus. Sinyalnya Suaranya ada Pak Adil. Yang Tutup kameranya yang Pak Del. terakhir, yang terakhir, yang Ya. Khosiruna. terakhir, al-khasiruna. Ya, Ya, tanpa panjang pikir. apa-apanya pikir panjang. tanpa banyak pikir. Kata benda pelaku aktif jamak, Pak Adil. Jamak. Kalau jamak tunggalnya apa? Kalau tunggalnya khosirun. Gandanya apa? Khosironi. Jamaknya baru khosiruna sesuai dengan ayat. Kalau umpamanya dirubah posisinya sebagai objek. Sebagai objek, jadi Tunggalnya apa? khosiron, khosirini, khosirina. Iya. Oh, yang gandanya apa tadi? Gandanya Pak? Khosiraini. Kasiraini. Iya. Alhamdulillah. Jadi, ya, mantap. Ya, alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah. Ya, selamat Bu. Pak Adil. Ya. Lulus Pak Adil? Umlaut Pak Fauzi. A+. Ulang, Pak Adil. Baik, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak Pak Adil. Baik.